semuanya, aku Aurelia Ramadhanista. Aku Distiari Palenta Andrianto. Aku Alia Tusira Natalia. Aku Kailana Putri. Dan aku Alfaiza Putri Fakania. Yuk guys, ikutin kegiatan kami hari ini. Mau apa, Dis? Wawancara! Yeay! Asik banget! Oke teman-teman semua, kami akan melakukan wawancara bersama Bapak siapa? Bapak Sudira, pedagang tanaman hias dan tanaman hortikultur, juga pembuatan taman. Untuk pertanyaan yang pertama Bapak, untuk jenis tanaman hias apa saja yang Bapak budidayakan dan juga Bapak jual di Ya, sini? terutama sih yang ada indukannya di sini ya. Contoh misalnya asoka, terusan jenis poring-poringan, jenis tanaman seperti bugenvil, beringin putih itu yang ada, dan jenis dolar. Ini. Iya. Nah, kalau tanaman hiasnya ya, ya banyak loh pokoknya. Anggrek Kalau di sini anggrek ya ada sebagian yang ada induknya, yang kami mampu mencari induknya ya saya budidayakan. Tapi kalau yang ya karena keterbatasan juga kan. Iya. Seperti ini anggrek kalajengking ini yang patah nih, yang di atas, scorpion, atau ya kadang-kadang ya kalau ada induknya seperti anggrek hitam kami budidaya juga. Terus kalau misal lokasi gitu Pak, untuk milih lokasi budidaya tuh ada kriteria tertentu gitu nggak Pak? Oh, sebenarnya sih di sini kan sudah cocok, iklimnya sudah cocok untuk anggrek ya. Kalau untuk tanaman hias kayaknya sebagian besar cocok. Tapi untuk tanaman tertentu aja yang nggak ada di sini ya mungkin seperti aster, seperti mawar itu kayaknya kurang cocok di sini. Makanya nggak ada yang budidaya tuh, datangan dari Jawa. Ya. Untuk kayak musim kemarau berkepanjangan atau musim hujan itu tuh memberikan dampak nggak Pak ke tanaman hias? Ya pasti. Jadi dampak kalau untuk nyetek pembuatan, untuk produksi awal itu agak sulit ya. Tapi marketnya bagus. Itu kemarau. Kalau musim hujan sebaliknya. Tadi kita produksi cepat ya. Tapi kadang-kadang marketnya kan terhambat. Jadi kita menyetok untuk cadangan kemarau gitu. Selanjutnya Pak, apa saja sih sarana produksi budidaya yang digunakan? Ya banyak lah. Tapi kan berdasarkan kemampuan juga. Misalnya pemasangan paranet tuh supaya kesejukannya, keteduhan di bawah itu ya sedang lah. Terusan kalau ada sprayer juga ya bisa jadi, karena untuk pengembunan menjaga kelembaban itu, karena tanaman yang awal-awal di setek itu membutuhkan suasana yang kira-kira cocok, nggak terlalu kering gitu ya. Tapi nggak terlalu basah karena bisa menimbulkan jamur. Mohon maaf Bapak, mau nanya, paranet sama sprayer tadi itu apa ya? Paranet itu yang untuk menaungan tuh. Para-para ya. Kalau untuk sprayer itu kan untuk mengatur air itu pengembunan, atau ya kalau enggak ya paling kadang untuk penyemprotan sprayer yang gendong. Tapi kalau ada ya sprayer yang otomatis ya. Pakai selang itu ya yang itu kalau kita bikin pembibitan modern dan ya istilahnya permodalannya mencukupi. Tapi karena kita ini serba keterbatasan ya akal-akalan lah bagaimana yang ada gitu. Selanjutnya itu ada berhubung dengan perawatan. Ya bagaimana sih cara menyiram, memupuk tanaman-tanaman hias yang Bapak jual, yang Bapak budidaya? Sebenarnya nggak ada perlakuan yang terlalu ini karena sudah terbiasa ya harian. Kalau menyiram, tipsnya itu jangan sampai pada waktu habis terkena terik matahari seperti siang hari kan gitu, karena menimbulkan gosong di daun-daun. Jadi kalau bisa nyiram itu pagi hari atau sore hari, malam hari nggak apa-apa, itu bagus. Tapi kalau keadaan siang hari, misalnya tengah hari, itu kalau daun yang tipis itu bisa menimbulkan kerusakan. Jadi nggak baik juga untuk nyiram siang hari ini. Ya jelas, karena dia kan ibaratnya lagi masak lah. Dapur lagi masak disiram ya. Pupuk tadi Pak, yang pupuk tadi? Pupuk bisa aja pakai pupuk daun atau juga pupuk seperti
Ya ada 2 jenis ya yang dikategorikan, ada pupuk organik, ada anorganik. Kalau anorganik ya kita pakai NPK misalnya 16-16 atau 15-15 gitu. Kalau organiknya ya kita pakai pupuk kandang atau jenis pupuk kompos atau fermentasi dari bakteri laktat lah biasanya yang diproduksi itu lactobacillus. Oh iya. Kemudian yang buat mengendalikan hama gitu Pak, di sini kebanyakan pakai pestisida atau ada yang alami gitu Pak? Ada ya, biasanya sih kalau sudah ini memprihatinkan aja kita pakai pestisida. Ya yang praktis itu biasanya pakai yang dari toko aja lah, dari Bayer ya, dari itu. Ya sebenarnya ada, cuman kadang-kadang orang nggak mau ribet lah. Iya, misalnya pakai tembakau, pakai apa kan bisa meracik, sedangkan keperluannya ya kalau tanaman hias sih yang khususnya di sini banyak kan enggak, tapi pakai pestisida juga, kecuali lagi ada belalang apa. Oke, baik Pak. Selanjutnya itu bagaimana cara panen dan juga memasarkan tanaman hias? Justru di sini uniknya, kita ini sebenarnya petani produksi sendiri, tapi karena di sini kan tempat penjualan juga, jadi masarkan sendiri. Jadi ibaratnya nggak melalui tangan kedua ketiga, jadi bertani yang bisa masarkan sendiri. Karena nih pepatah mengatakan lah, orang Madura bilang, ini khususnya saya kutip dari perkataan, kalau bertani itu betulang, kalau berdagang itu berdaging. Karena petani kalau tidak bisa masarkan sendiri, dia akan kesulitan, dia ditekan harganya. Waktunya panen harganya jatuh, itu sudah jadi penderitaan petani di situ. Ya, nah makanya dibilang betulang, sudah susah payah, pas jual sulit gitu. Iya. Ya, jadi kalau pedagang pedaging dia bisa aja kalau lagi musim banyak nekan harga. Iya. Pemasaran naik, kalau selama petani nggak ngerti di pasar ya otomatis tetap aja harga itu bertahan. Ya, itu. Jadi ya beruntungnya kami istilahnya ngejarkan sendirilah. Iya, nggak ada yang jual beli Iya. lain. Cuman kendalanya kan karena tempat di kota harga sewa mahal. Gitu. Oh iya. Selanjutnya Pak, untuk alasan sendiri Pak, kenapa Bapak itu memilih untuk bertani tanaman hias, pembudidaya, dan juga memasarkan sendiri? Pertama faktor, bagaimanapun juga faktor ekonomi ya. Iya. Saya memang merasa setelah berjual tanaman itu lebih tenang, lebih teduh. Karena background saya dulunya juga sebenarnya pengusaha pedagang ya, memasok barang-barang seperti sandang gitu. Tapi ternyata ketika bangkrut ya, waktu zaman kerusuhan, sebelum kerusuhan kan saya setelah kerusuhan saya terjun ke pertanian. Karena dari pertanian itu ternyata saya bisa mendapat keuntungan lebih tinggi daripada itu. Karena petani itu anggaplah dari mulai biji, ketika biji kan nilainya kan sangat rendah sekali kan. Nah dalam tempo beberapa bulan saja menjadi, anggap saja kayak padi kan, dari satu biji menjadi satu rumpun kan, dari satu rumpun menjadi berapa runggai gitu. Jadi kalau masalah keuntungan sungguh sebenarnya besar di bidang pertanian. Itu. Makanya juga nyinggung di masalah agama. Makanya zakat pertanian itu lebih tinggi daripada zakat perdagangan. Contoh kan bijian yang mengenyangkan itu kan zakatnya kalau tanpa air itu kan bisa 10%. Nah, 5%. Nah, disitulah pertanian, peternakan juga sangat menguntungkan. Jadi itu alasan pertama, ekonomi. Alasan kedua, kita ini menumbuhkan keikhlasan ya. Nanam tanaman itu, nanam pohon itu belum keluar buah juga kalau kita sudah amati sudah menguntungkan. Pertama kita menjaga oksigen kan, menjaga lingkungan kan gitu. Jadi ada suatu hadis yang mengatakan begini, barang siapa menanam pohon, apabila pohon itu berbuah dan buah itu sekalipun dimakan binatang, maka yang nanam dapat pahala sedekah. Nah di situ ya. Jadi memotivasi kita. Nah begitu juga barang siapa menanam pohon itu berbuah dan buahnya dicuri orang pun, yang menanam tetap mendapat pahala sedekah. Dan kalau kita nanam pohon apalagi di pinggir jalan, pohonnya besar, tempat orang berteduh merasa senang gitu.
maka yang menanam itu dapat pahala sedekah. Jadi diantaranya itu ya, itu memotivasi juga kalau kita pandang dari sudut agama. Nah, jadi ya mungkin kalau sudut lainnya bisa dikaji sendiri lah. Bapak buka jual tanaman hiasnya dari tahun berapa Pak? Dari mulai sebenarnya dari mulai sebelum 2001 ya, sebelum masa tragedi itu ya. Itu cuman saya masih bercampur dengan perdagangan yang lain. Setelah itu anggap bangkrut, saya usaha memasok sandal sepatu di toko-toko itu, bangkrut karena keadaan ya pada waktu itu. Nah, saya merintis kembali yang tadinya tanaman itu saya abaikan, itu saya jual. Ternyata pada saat itu yang belanja nilainya itu anggap waktu itu Rp3.000, saya bisa jual Rp10.000. Jadi 300% keuntungan pada saat itu ya. Nah, sedangkan kalau barang-barang yang lain itu kita mencapai keuntungan 50% atau 100% aja susah. Iya, anggap aja kalau pakaian bisa 100% kalau ngecerkan sendiri kan. Iya. Lagian kalau di pertanian perdagangan tanaman hias jarang orang hutang. Iya, itu ya. Itu kalau istilahnya kita masuk ke toko-toko itu kan biasanya konsinyusi. Kita harus banyak modal. Jadi itu daya tarik juga tersendiri itu. Baik Pak, selanjutnya di sini saya mau nanya jenis tanaman yang mudah dibudidayakan. Di sini tuh apa ya Pak? Contohnya bagaimana? Iya, khususnya karena bidang kami ini kan tanaman hias dengan tanaman buah-buahan. Ya alhamdulillah menurut kami itu ya enggak, tapi ada kendala yang mudah lah seperti kelengkeng. Iya, kelengkeng ya kami produksi sendiri, ini nyangkok sendiri. Iya, karena induknya sudah cukup lah, itu kan contoh, nah itu pada berbunga. Ini sudah lepas panen juga. Terusan yang di tempat lain juga seperti di kebun tersedia juga itu untuk tanaman buah ya. Kalau untuk tanaman hias itu kami produksi asoka itu kan di pinggiran itu. Asoka itu kebetulan juga ada untuk keperluan proyek juga, dipakai potres itu. Itu. Nah, ini kan dipotong ini sebenarnya mau di stek juga ini. Ini kan baru nanam ini. Iya. Iya. Bali. Itu ya orang nyebut pagoda ya, jenis bunga Bali sering digunakan. Pagoda. Oke, Pak. Di sini tuh tumbuhan yang paling banyak diminati sama pembeli itu apa ya kira-kira Pak? Paling banyak penjualannya, paling laku lah. Ya, tanaman buah-buahan cukup laku. Oh, lebih ke buah-buahan. Iya, ya ke tanaman hias juga ya kena-kenaan lah kalau lagi ada proyek ya ramenya gitu ya. Iya. Kalau saya sekarang tanaman hias ini lagi punya kebutuhan juga karena saya lagi nangane di perumahan di Jalan Dewi Sartika sana. Baik Bapak, kalau kendala atau kesulitan Bapak saat membudidayakan tanaman hias tuh gimana Pak? Apa kendalanya mungkin yang Bapak pernah alamin gitu? Ya sebagian besar itu kendalanya modal ya. Iya, semakin banyak modal kan, semakin kita bisa produksi istilahnya lebih mudah. Iya, terusan yang kedua, ini barusan mendapat kendala ini kan banjir di sini. Iya, kemarin itu masuk sampai ke dalam. Nah, tanaman yang baru itu pada mati tuh, tenggelam itu. Nanti boleh lihat ke belakang juga nggak? Boleh ya, masuk. Malah sekarang juga boleh. Bukan sudah terendam. Sudah terendam. Berarti yang banjir besar kemarin tuh kena. Iya, ini terendam, ini masuk ke dalam semua itu lokasi tenggelam. Nah, jenis tanaman yang nggak tahan otomatis mati. Iya, dia akarnya busuk. Contoh yang nggak tahan itu apa Pak? Tanamannya. Iya, sepertinya Trombusa mini untuk tanaman hiasnya. Kalau untuk tanaman buah-buahan biasanya alpukat itu kalau kena banjir 3 hari mati. Iya. Alpukat ada juga di sini. Iya, cuman kami kebetulan sudah nggak produksi nih tahun ini. Soalnya sebelumnya punya pengalaman seperti itu. Lokasinya terendam banjir, jadi kebanyakan musnah. Jadi karena semua pertanyaan yang
kami tanyakan sudah cukup terjawab oleh Bapak. Terima kasih Bapak sudah bersedia untuk menjawab pertanyaan kami dan juga bersedia untuk diwawancarai dan dilihat-lihat kebun milik Bapak. Iya. Saya kira cukup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini. Yang dari